Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Ketan City ya buat teman-teman semuanya, khususnya ya yang masih parah, apalagi yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu tentang asam lambung Ketan City ini. Kalian bisa bergabung dengan cara subscribe ya di bawah ini ya, dengan klik tombol subscribe warna merah, tinggal diklik karena gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Bagi yang suka dengan video-video dari Aslamku ini, kalian like di sini ya. Kalau yang nggak suka nggak usah ditonton, nggak usah di like gitu ya. Udah nggak usah ditonton, dihapus dari YouTube kalian, dari handphone kalian atau dari aplikasi kalian. Nah, pokoknya kan nanti kalau muncul dihapus gitu aja. Kalau nggak suka ya, kalau suka ya kalian like dan subscribe yang belum subscribe gitu ya. Oke, jadi bagaimana kabar-kabar teman-teman semuanya itu bagaimana? Semoga saja kalian tambah sehat, saya juga tambah sehat, kalian juga tambah sehat gitu ya. Jadi saya buat video khusus asam lambung Ketan City ini memang saya belum 100% ya, belum 100% total gitu ya. Dan saya pernah juga parah seperti kalian yang mungkin masih parah. Ya, jadi tujuan saya tuh ingin berbagi ya, ingin mengasih tahu ke kalian yang masih awam itu agar menemukan video-video seperti video ini ya, video di channel Aslamku ini kan banyak, nggak harus kalian menemukan video dari Aslamku ini. Setidaknya tujuan kita semua buat video kayak gini, nggak cuma saya, ada yang lain-lain juga banyak ya. Kalian menemukan itu tujuannya satu, cuma ingin sharing, ingin memberitahu kalian yang masih awam agar bisa segera tahu ya asam lambung Ketan City ini tuh bagaimana ya. Jadi gitu intinya. Dan kita selain itu juga agar banyak teman juga ya. Jadi gitu. Mungkin yang tidak bersependapat dengan saya, tidak cocok dengan video-video saya, itu jangan ditonton gitu ya. Sekali lagi saya tekankan, jangan nonton video ini kalau kalian nggak suka ya, jangan dipaksakan ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin bahas tentang badan pucat ya. Badan pucat, lemes, pucat, apalagi pas waktu kita keluar rumah ya. Kalian yang pernah mengalami atau yang sedang mengalami, yang pernah lah ya, yang pernah pasti paham ya bagaimana pas keluar terus kita merasakan agak-agak nggak enak badan ya, terus kita melihat tangan itu pucat ya, pucat putih semua ya. Bahkan kita ngaca di misal di depan kamera gini atau di spion atau di kaca cermin gitu, kita tuh terasa pucat ya. Dan ketika kita tahu kalau kita itu ternyata pucat, kita takut ya, dan kita pasti segera ke rumah ya, segera pulang ke rumah, dan kita pasti bingung ya, kok pucat gini ya. Biasanya rebahan, terus melakukan apalah, minum apa atau apa, dan bahkan ada juga yang langsung ke dokter gitu ya, karena takut, karena pucat itu ya. Dan apakah saya pernah begitu ya dulu? Jadi gini, saya pucat itu bukan karena pernah. Dulu memang saya itu pucat ya. Saya awal sakit itu saya pucat ya. Pucat dan apa itu seperti rasanya seperti mau mati gitu ya. Seperti mau mati, takut kalau kenapa-napa dengan diri saya. Jadi gitu, nggak cuma kalian aja yang pernah. Saya juga pucat, gemeteran ya, pucat, gemeteran, tangan itu gemeteran, apalagi pas dibawa ke luar ya, keluar dari rumah. Dan ketika kita keluar, kita merasa nggak enak, gemeteran, terus kita lihat tangan kita itu pucat ya, terasa aneh, dan kita pasti takut ya, karena kita belum tahu bagaimana untuk menyikapinya ya, bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana untuk kita harus melakukan apa gitu ya. Jadi terus bagaimana Mas kalau begitu? Saya waktu itu pas masih parah ya, masih terlihat pucat itu ya, saya istirahat di rumah ya. Saya keluar kalau saya ingin
jalan-jalan atau apa yang sekiranya penting sekali, dan itu harus ada temennya gitu ya. Itu beda ya, itu karena masih parah-parahnya. Kalau masih parah-parahnya dilatih, tapi kalian harus ajak temen, meskipun istri atau temen atau sahabat atau apalah, pokoknya kalian ngajak temen ya. Padahal itu memang kalian nggak apa-apa ya, kita itu nggak apa-apa sebenarnya, cuma kita melihat tangan kita pucat. Tapi kalau kita tanya ke orang atau ke teman kita yang kita ajak itu, coba lihat tanganku pucat nggak? Enggak, dia nggak, dia bilang nggak pucat. Itu yang saya alami ya, dan saya melihat itu pucat ya. Kok pucat, kok putih ya, putih gitu. Kalian pasti tahu kalau pucat itu seperti putih, seperti biasanya kan kalau kulit itu kan agak-agak coklat-coklat ya, agak-agak coklat. Terus kalau kita merasakan apa nggak enak waktu keluar rumah, bahkan tidak keluar rumah pun terasa pucat, itu saya juga pernah ya. Itu waktu saya parah banget ya, waktu saya parah banget itu saya di rumah pun terlihat pucat ya. Dan seperti apa ya, seperti wajahnya seperti loyo gitu ya, seperti loyo, seperti nggak ada dayanya ya. Jadi kalian yang pernah pasti paham lah ya. Dan semua itu memang harus kita benerin dulu ya, benerin dulu si lambung dan pikiran ya. Nah, pikiran ini, pikiran yang jelek-jelek, pikiran yang belum tentu terjadi, itu harus kita nggak usah dipikirin. Nah, itu yang susah ya. Nah, sekarang saya sudah tahu, dan sekarang saya sudah, oh bisa, ya udah bisa. Kalau dulu saya nggak tahu. Saya nonton channel YouTube tentang asam lambung Kertanseti, itu dia ngomongnya ya gitu. Buang pikiran atau latih pikiran agar mentalnya bisa kuat. Ya, saya dulu gini, loh, untuk mental kuat gimana? Wong saya keluar aja takut, ya gemeteran, terus tangan seperti pucat, ya. Terus bagaimana caranya? Wah, susah pokoknya, ya. Kalian harus latih sendiri, rasakan sendiri, ya. Kalau kalian cuma ya membayangkan aja itu nggak bisa, kalian memang harus dilatih. Saya pun juga dulu saya sering latih ya, sering latih. Memang rasanya nggak karuan. Dan semua itu memang ada prosesnya, nggak bisa kok langsung keluar enakan, itu enggak. Memang harus dilatih, latih olahraga lah, latih keluar rumah lah, entah itu ngantar anak, entah itu mau belanja, entah itu apa, harus dilatih ya. Masalah tangan pucat itu abaikan dulu ya, abaikan tangan pucat, kalian takut. Nah, itu yang bikin kalian itu mental tambah drop, itu kan udah pucat terus takut ya. Coba kalau pas pucat kalian istirahat dulu, duduk ya, duduk, tenangkan pikiran, minum air putih hangat, atau makan sesuatu, atau makan apalah ya, dimasukin makanan biar bisa tenang, nggak gemeteran gitu ya. Mungkin kalau gemeteran itu bisa jadi karena lapar ya, karena gangguan asam lambung Kertanseti ini memang sebentar-bentar itu kan lapar ya. Ya, bahkan habis makan pun beberapa menit itu lapar lagi ya. Jadi memang gitu, kita harus memang yang saya rasakan apa? Gemeteran, tangan pucat. Bisa jadi kita lapar gitu ya. Bisa ditandakan kita itu lapar, atau minum aja. Biasanya minum. Yang saya lakukan minum, terus saya oles care, tenangkan pikiran, duduk sejenak gitu ya. Kalau memang kalian sedang dilatih terus merasakan itu semua, kalian merasa nggak kuat terus pengen rebahan, ya nggak apa-apa, pulang dulu, besok dilatih lagi, nanti pulang lagi, besok dilatih lagi gitu ya. Yang penting gini, kalian jangan sampai melanggar pantangan makan makanan yang pantangan itu kan banyak ya, yang pantangan entah itu pedas, santan, asem. Terus yang digoreng itu tergantung perut ya. Kalau digoreng, yang digoreng itu tergantung perut kalian itu bagaimana. Terus buah ya, buah itu harus hati-hati makan, jangan yang seperti durian, terus kelengkeng, terus yang aneh-aneh dulu itu janganlah ya. Yang aman-aman dulu seperti pisang, melon, ya semangka.
banyak kok yang aman itu banyak. Jadi nggak usah mikirin aduh nggak sembuh-sembuh gimana ini, kok rasanya begini, kok tangan saya pucat. Itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Saya udah ngerasain ya. Saya udah ngerasain itu semua, dan itu nggak apa-apa, nggak akan bikin jatuh, nggak akan bikin mati ya. Kalian saya dulu pernah, saya memang bener-bener dulu memang bener-bener nggak kuat ya dulu ya, yang saya bilang, saya keluar rumah sendirian ya, sendirian saya ke bank ya dulu ya. Saya ingat ke bank itu ngantrinya banyak sekali ya, bank karena di kampung saya itu ada bantuan itu ya, ada bantuan. Nah di sana ternyata apa itu rame banget ya. Itu dulu udah waktu saya parah-parahnya, tapi saya belum tahu, saya masih awam ya. Saya masih awam tentang asam lambung ketansiet ini. Saya ke sana ngantri, akhirnya panic attack muncul ya, dan saya seperti mau muntah tapi nggak bisa, badan gemeteran, terus kayak pucat semua ya. Jadi tangan itu kayak pucat semua, gemeteran ya, pengennya pulang tapi saya nggak bisa, saya harus di sini ya, soalnya bentar lagi giliran saya gitu. Soalnya di belakang saya itu antrinya masih banyak gitu ya. Ini contoh saja ya, contoh dulu saya. Dan setelah itu saya paksakan, dan ternyata pulang saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, saya takut, saya waktu itu takut sekali ya. Ini kenapa ini kok rasanya kayak gini, wah rasanya kok itu bukan saya pertama merasakan itu, saya udah beberapa kali merasakan itu, dan saya juga masih bingung ya. Kalau sekarang saya merasakan itu ya udah nggak mau ngapain ya, ya udah duduk atau rebahan sebentar. Kalau misal sekarang ya, saya sih udah agak lama nggak ngerasain itu semua ya. Tapi misal kalau sekarang saya ngerasain lagi, tapi ya jangan ya, ya namanya udah menjauh, penyakit udah menjauh ya, biarin menjauh gitu ya. Jadi ya misal kalau saya merasakan, yang saya lakukan hanya tenang. Mau ngapain? Mau kalian pecicilan, mau kalian lari langsung cepet-cepetan ke dokter, dokter juga nggak akan paham ya. Jadi itu dokter juga nggak akan paham. Kita bicarakan semua itu, badan saya gemeteran, terus saya takut kalau jatuh, dokternya malah bingung ya. Kecuali kalian perut saya sakit, nah dokter biasanya bilang itu asam lambung yang naik gitu ya. Itu asam lambungnya naik, nggak apa-apa, nanti saya kasih obat ya, nanti insya Allah bisa reda gitu bilangnya pasti ya. Karena dokter juga bingung, karena kan ada takut jatuh ya, mungkin dari pikiran ya. Biasanya dokter juga menyarankan untuk ke psikiater gitu juga ya, karena semua itu saya juga udah pernah mengalaminya. Jadi saya udah waktu itu saya udah nggak kemana-mana lagi, nggak ke dokter, nggak kemana. Pokoknya intinya kalau saya merasakan ya udah dinikmatin aja ya, dinikmatin. Kalau bisa menikmatin itu enak pasti ya. Nggak ada ya penyakit yang enak itu, nggak ada penyakit yang enak itu, nggak ada. Kalau kita habis sakit terus kita sembuh, nah itu yang namanya enak gitu ya. Dan untuk gemeteran tadi ya, gemeteran pucat itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah bingung, nggak usah takut. Saya juga pernah ya, saya pernah ya, lama saya, nggak cuma 1 bulan 2 bulan, berbulan-bulan, bahkan pokoknya saya parah itu setahun lebih ya. Pokoknya saya parah dengan sensasi yang full ya, dengan sensasi yang full ya, yang saya sampai kewalahan buat aktivitas ringan itu, saya kewalahan. Itu saya sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun lebih berapa gitu loh. Pokoknya saya tersiksa dengan semua itu, entah kalian percaya atau tidak, saya tersiksa dengan semua itu. Saya bilang apa adanya, saya nggak terus membesar-besarkan tentang penyakit ini. Nggak boleh ya membesar-besarkan tentang atau menambah-nambahi. Saya itu nggak pernah. Saya bicara apa adanya, saya tersiksa karena asam lambung ini ya. Waktu dulu, waktu masih parah. Sekarang gimana mas? Ya sekarang alhamdulillah sudah bisa ngomong dengan kalian ya, bisa sharing dengan kalian ya. Jadi ya alhamdulillah lah, semoga saja kalian juga cepat membaik.
saya cepat sembuh total 100% pastinya ya, kalian juga cepat sembuh 100% total gitu ya. Itu tujuan kita. Dan kita sama-sama saling menyemangati, saling mensupport, saling menghormati juga ya sesama penderita. Ya tidak hanya sesama penderita sih, ke semua orang gitu harus baik ya, harus sopan gitu ya. Jadi intinya kita sama-sama berjuang, sama-sama berbagi informasi ya. Ada juga kemarin yang dia itu bantu teman-teman semua yang mungkin bertanya ke komentar, terus dia bales ya, terima kasih buat yang sudah membantu atau membantu membalas lah teman-teman yang butuh ya, butuh informasi ya. Lebih baik bertanya ya, bertanya silakan di komentar, nanti kalau ada yang lebih tahu dari saya, ada yang lebih tahu dari saya, dia bisa membantu balas ya. Karena tujuan kita kok bisa memberitahu itu bukan sembarangan memberitahu, karena kita juga pernah mengalaminya gitu ya. Saya juga kalau saya tahu saya balas, kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu, itu aja ya. Jadi kita nggak usah ada yang diumpet-umpetin gitulah ya, kita belak-belakan aja. Saya juga belak-belakan, nggak ada yang saya umpet-umpetin ya. Pokoknya intinya masalah itu ya, masalah tadi pucat seperti lemes, pokoknya seperti lelah ya, itu semua memang sensasi asam lambung. Seperti pucat bikin kita takut. Nah kalau kita pucat kita pasti takut gitu ya, dan anxiety kita semakin tinggi gitu ya. Jadi gitu saja, dan semua itu nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa kok. Yang penting kalian kalau misal keluar merasakan itu semua pucat, kalian istirahat dulu, istirahat, duduk ya, duduk, udah tenangin pikiran, nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa gitu. Oke, jadi gitu saja, semoga saja sharing di video kali ini atau cerita saya di video kali ini itu bisa bermanfaat, bisa menemani kalian yang mungkin masih cemas-cemasnya ya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi saya tekankan lagi, buat yang tidak suka dengan video dari Aslamku ini, entah itu nggak suka tentang apapun, itu lebih baik jangan ditonton gitu ya. Nggak usah ditonton, nggak apa-apa ya, nggak usah ditonton. Kalau kalian suka ikuti saja, kalau nggak suka ya jangan ditonton. Gitu mudah ya, mudah, simpel gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.